udah nggak sabar menunggu pembuktian daripada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil penelitian Roy Suryo dan T. Fauziatyasuma. Namun sampai sekarang sepertinya terkesan mencari jalan keluar ataupun lari dari kenyataan. Pembuktian itu di persidangan belum juga terjadi ya, padahal sudah ada tempatnya ya, dengan alasan prapit pra peradilan yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi bersabar, pasti ada waktunya. Nah, kalau begini terjadi ya, ini kami menjadi yakin sekali dengan apa yang dikatakan Profesor Jimli Asidiki ya, mantan ketua MK ya. Nah, beliau mengatakan penelitian Roy Suryo itu irasional karena diawali dengan kebencian, bukan mencari kebenaran. Nah, coba kita simak dulu sebentar apa yang disampaikan Profesor Jimli Asidiki sebelum kita analisis lebih jauh. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Gak kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan. Sama-sama irasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Buktinya siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, maka kita harus cari upaya. Memang harus ada pihak ketiga. Ini kan beberapa nama kan sudah Pihak ditersangkakan. ketiga itu kan memang pengadilan. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat, itu kan pengadilan tun. Problemnya pengadilan tun ini sudah kadaluarsa, nggak lagi bisa menangani kasus ini, ya kan? Nah, maka jalan keluarnya ya pidana. Pidana ini ujungnya penjara. Apakah menyelesaikan masalah? Buktinya enggak, Babang Tri terus saja ngomel. Tapi kan ini sudah berlanjut, sudah sampai penyidikan, sudah ada tersangka. Nah, bisa saja sebagai alternatif ya, perlu dipikirkan. Misalnya, prinsip restoratif justice itu coba dipraktekkan di kasus besar kayak begini. Jadi bukan hanya yang kasus-kasus kecil, tapi kasus besar begini. Besar bukan skala substansinya, tapi besar sorotan publiknya. Oke, diselesaikan dengan restoratif justice, misal melalui mediasi penal. Yang disebut mediasi penal itu, contoh? Ya ini, ya di mediasi. Ujungnya ini kan mau pembuktian ijazah. Oh, sama-sama dihadapkan saja dihadapkan, gitu. Tapi syaratnya ya dua-duanya harus bersedia. Nah, misalnya begitu ya. Sehingga Polri itu tidak dibebani oleh kasus-kasus kebencian dan ketersinggungan yang sifatnya pribadi. Ini meskipun sudah masuk ke penyidikan. Nah, ini kita selalu kayak dibodohi sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kalau misalnya asas aktor incumbent onus probandi ini juga tidak dipahami, ini kan juga sulit ya. Seolah-olah bahwa sudah Pak Jokowi kita lihat, terus pas sudah dilihat asli padahal mulai keluar lagi, nggak bener itu ijazahnya itu. Ternyata fotonya agak miring-miring dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kita selalu kayak dibodohi sesuatu yang diulang-ulang. Ini seperti menteri propagandanya zaman Hitler, Joseph Goebbels itu kan selalu karena menteri propaganda ya. Mungkin Roy Suryo juga ingin jadi menteri propaganda juga dia. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu akan juga bisa dianggap suatu kebenaran.
Nah, benar kan apa yang dikatakan Prof. Jimli Asidiki, mantan Ketua MK yang kita sangat hormati ya, apa ulasan-ulasan beliau yang mengatakan juga nih terkait isu ijazah Pak Joko Widodo yang dikatakannya penelitian daripada Rosuryo dan kawan-kawan itu irasional ya. Apalagi dimulai dari seperti Rosuryo memulai dari rasa kebencian. Begitulah kira-kira disampaikan Prof. Jimli Asidiki ini ya. Nah, kami sebetulnya tidak sabar untuk menunggu bagaimana Rosuryo itu membuktikan ya hasil-hasil penelitiannya bersama Ti Fauzia Tiasuma di persidangan supaya kita juga clear apakah memang seorang peneliti ya, walaupun kita tahu peneliti itu adalah selain dosen dan memang ada sebagai PNS atau apa ya yang memang memiliki pekerjaannya seperti itu ya, bagian dari pekerjaannya. Nah, Rosuryo kami tidak tahu apakah memang bagian dari pekerjaannya adalah seorang peneliti. Demikian juga Ti Fauzia Tiasuma ya, kami nggak tahu ya. Hanya saja yang kita lihat ini semakin kebingungan, semakin mentok, semakin sepertinya mencari jalan pintas untuk seperti tanda kutip ya kabur dari permasalahan yang dia hembuskan ya terkait ijazah Pak Jokowi yang dituduhnya palsu itu ya 99,9%. Seperti itulah. Nah, kita bisa melihat bagaimana Rosuryo ini akhirnya membuat mengajukan prapit 1, 2, 3, 4 dan katanya mau 5 ya. Nah, ini kan sepertinya kan mengulur-ulur waktu, buying time. Sehingga bagaimana caranya supaya ini tidak pada pokok permasalahan, yaitu mana nih buktinya bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu palsu. Kan katanya sudah diteliti ya dengan berbagai cara. Nah, kalau kita lihat di bukunya, kalau melihat isi bukunya ya Jokowi Paper itu tulisannya Rosuryo, ya itu sangat minim sekali ya, itu pasti kalah lah ya, karena memang tidak melakukan kajian akademik yang proper ya, dalam arti tahapan-tahapannya, metodenya itu tidak proper ya, jadi sangat-sangat lemah dikatakan sebagai kajian penelitian ilmiah ya. Demikian dengan Ti Fauzia Tiasuma di buku ini ya, Jokowi White Paper ini. Nah, di sini ini memang buku ini kami sudah coba ulas ya. Ya memang tidak proper lah ya penulisannya, tahapan dan metodenya. Sehingga mungkin itu yang membuat ketakutan ya. Apa yang dikatakan Profesor Jimli Asidiki ini memiliki nilai kebenaran yang tinggi ya, bahwa Rosuryo menyatakan penelitian itu diawali dari kebencian. Kurang lebih begitulah ya. Mungkin Ti Fauzia Tiasuma juga kalau kami lihat ya begitu. Latar belakangnya ke arah kebencian. Seperti itu ya. Itu menurut Prof. Jimli Asidiki yang kami selaras dengan apa yang kami analisis ya. Kami analisis. Dugaan kami seperti itu. Nah, Roy, kapan nih mau tunjukkan tuh ya bukti-bukti yang penelitian-penelitiannya. Tifa juga segera dong supaya masyarakat bisa melihat ya kalau Anda berdua itu memang public figure yang benar-benar melakukan penelitian ya. Kalau sekarang kan kita sudah tidak ada keyakinan lagi bahwa Anda peneliti seperti yang dikatakan Prof. Jimli ya. Apalagi permasalahan barunya Rosuryo yang mungkin tanda kutip sedikit banyak bahkan ya terdegradasi karena adanya persoalan mengenai gelar doktornya yang dipersoalkan masyarakat ya sekarang ini, yang diduga ini bermasalah karena harusnya drop out atau gugur sebagai mahasiswa kalau kita mengacu pada peraturan rektor tempatnya berkuliah yaitu Universitas Negeri Jakarta.
yaitu Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 yang menyatakan mahasiswa yang terkena pidana berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari peradilan maka gugur ya. Nah, Roy Suryo Mei 2023 sudah inkrah ya sebagai terpidana inkrah dari Mahkamah Agung ya. Sehingga harusnya kalau mengikuti peraturan itu ya harusnya drop out. Maka inilah yang dipermasalahan. Kok bisa lolos nih menjadi doktor dan memperoleh ijazah ya? Kok bisa itu yang lagi dipersoalkan hingga ke PT UN, masyarakat menggugat supaya rektor mencabut itu gelar doktor dan ijazahnya. Ini yang membuat terdegradasi lagi validasi yang selalu digaung-gaungkan oleh Roy Suryo yang kata Mardiansah Semar ya. Roy Suryo katanya itu adalah seperti menteri propaganda di era Nazi itu kata Mardiansah Semar ya. Karena memang selalu mempropagandakan, membawa-bawa dokumen, memvalidasi apa yang dia ucapkan ya. Jadi seolah-olah memvalidasi supaya masyarakat itu percaya kepada Roy Suryo ini. Tapi lama-kelamaan masyarakat semakin sadar ya, apa yang diucapkan seringkali itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Bahkan apa yang diucapkannya hari ini, besok dia lupa. Dan itu bertolak belakang. Banyaklah itu ya, bisa dilihat di media sosial ya, seperti salah satu nih katanya, wah ijazah S3 saya, doktornya itu tidak pernah digunakan untuk keperluan publik gitu ya. Tetapi dia mengatakan di sidang CLS Solo bahwa dia adalah doktor gitu ya, bergelar doktor kan gitu. Kan ditanyakan apa keahliannya, dia bergelar doktor. Nah, itulah yang salah satu yang dia lupa. Jadi semakin lama masyarakat semakin ya rasa kepercayaan, keyakinan terhadap propaganda yang dilakukan tanda kutip ya, propaganda yang dikatakan Mardiansah Semar tadi, itu semakin lama masyarakat semakin tidak percaya lagi ya, karena begitulah Roy Suryo. Nah, Roy, kapan nih ya mau membuktikan hasil penelitiannya, bukti-bukti itu di pengadilan? Ayo dong, jangan perapit-perapit terus ya, buktikan tuh kalau memang benar kamu itu sudah melakukan penelitian ya, gitu Roy. Dan Tifa juga udah, ini kan banyak nih bukunya, ini tebel segini tebelnya ya, ayo dibuktikan dong ya. Supaya apa yang dikatakan Prof. Jimli Asidiki, penelitian yang irasional dan didasari kebencian itu bisa kalian berdua patahkan ya. Nah, itu aja dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk pemahaman ini hanya mengedukasi lah ya, mengedukasi bagaimana pendapat-pendapat Prof. Jimli dan Mardiansah Semar tadi kita ulas di sini. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan video berikutnya. Salam akal sehat, salam edukasi yang baik. Bukan propaganda untuk sesuatu yang kata Prof. Jimli irasional.